Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yumallu sama'u tanazza'a qawli wa bihi wa niyatin bihi astafi min kulli da'in wa nuru dalilul li qalbi 'inda jahli wa hayrati ya Rabbi matini bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa mufati wa sahil jahin nabi wal alikum sahabati itu ilahi Islam itina Muhammadin nabiyya wa rasulullah sidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrabbina wassalatu wassalam linabiyyi habibina ya Allah ya Rabbana anta ma'buduna rizqa dunyana wa akhirin ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Barik ya Barik ya Mughfar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fatah ya Alim ya Qadir ya Basir ya Ghafir ya Rafi'u ya Mu'izz ya Mudillu ya Sami ya Basir ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halim ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Alim ya Kabiru ya Hafid ya Mufidu ya Hasim ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'idu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waqiyu ya Hakim ya Muhsin ya Muqim ya Mu'idu ya Muqim ya Mu'idu ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqadim ya Muqaddim ya Awwalu ya Akhir ya Dhahiru ya ya batin ya wali ya muta'ali ya baru ya tawad Aqim ya Afu ya
ya Malik Malik mulki tal jalali wal ikram ya musiu ya jami ya Yu ya Mukmi ya Mani'u ya Bari'u ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi ya Bariki ya Rashidu ya Sabur Azza Jalla Bi asma'ikal husna Ighfir lana dzunubana wali yatina akhir an asayiatina wasar ala uyubina mudbina nusamina warsak darajatina wal qurban akhiran balik Qasidana Waqti hawaitana walhamdulillahina alladzi hadana Sholli wa sallim ala Toha Khalilur Rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Ya, selanjutnya langsung ke Bu Anggi. Monggo Bu Anggi, waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Bu Anggi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, Pak, ada materi biografi, yaitu menceritakan tentang riwayat hidup seorang tokoh. Nanti dalam pelajaran bahasa Indonesia SMA tersebut, mungkin juga di SMP, pelajaran biografi itu akan dilihat dari keunggulannya tokoh tersebut. Nah, itu yang akan saya sampaikan hari ini. Saya akan mengangkat biografi seorang sufi. Saya akan berikan judul, yaitu biografi Sam Tabrizi, sufi yang misterius, guru dari Jalaluddin Rumi, doa yang disesali dalam kumpulan prosa Ghazaliyat. Saya akan kaitkan biografi dari Sam Tabrizi dengan hasil karyanya, yaitu prosa yang ditulis oleh Sam Tabrizi, kemudian dibukukan oleh Jalaluddin Rumi. Judul tersebut terinspirasi dari Kultum Ramadan Bapak Denny J.A. tahun lalu. Beliau mengangkat para sufi. Hadirin yang berbahagia, anak-anakku, mungkin kita ketahui bahwa tulisan puisi atau prosa adalah endapan batin penyairnya. Karena tulisan sang penyair itu mengejawantahkan hati penulisnya. Maka dengan memahami isi puisi atau prosa, kita akan temukan kehidupan sang penyair seperti apa dan mengapa. Prosa ini awalnya adalah kearifan, awalnya adalah wisdom. Saya akan menggali kearifan dari kutipan prosa penyair sufi Sam Tabrizi, penyair dari Persia, wilayah Tabriz, Iran, hidup di tahun 1185 sampai 1248 Masehi atau 774 tahun yang silam, Pak. Beliau adalah anak dari Imam Ala al-Din, dan beliau pernah menjadi murid dari Hazrat Syekh Abu Bakar Salefat dan Baba Kamal al-Din Jumdi. Kita kutip prosa beliau dari buku yang terkenal, Ghazaliyat Sam Tabrizi, yang ditulis oleh Jalaluddin Rumi. Anak-anakku, hadirin yang berbahagia, Bapak Ibu dosen mungkin yang kumpul di sini,
Sebelumnya, mari kita eksplor terlebih dahulu riwayat hidup Samsudin al-Din atau lebih dikenal dengan Sam at-Tabrizi. Sam Tabrizi adalah seorang darwisi, penyair sufi mistik yang aneh, mempesona. Wajahnya katanya tampan, karismatik luar biasa. Pikiran-pikirannya kritis, radikal, dan brilian. Khutbah-khutbahnya memikat. Ia adalah seorang sufi yang mahir masalah fikih, mempunyai pengetahuan mendalam tentang kimia, astronomi, teologi, filsafah, dan logika. Samsudin tetapi seorang yang miskin, namun gairah hidupnya luar biasa. Pengalamannya luas dan kaya. Ia bisa disandingkan dengan Sokrates, gurunya Plato, dalam hal masalah kemiskinan. Namun kaya akan rohani dan pikiran yang luar biasa. Hadirin, mungkin Sokrates bagi Plato itu sama dengan Samsudin bagi Rumi. Keduanya adalah pemimpin jalan bagi dua orang besar ini, yaitu Rumi dan Plato. Sokrates dan Samsudin tak pernah menulis buku, namun khutbah-khutbahnya menggemparkan. Sebenarnya mereka hidup dalam zaman yang berlainan. Namun kedua zaman itu memiliki ciri yang sama, seperti kemelut politik, pelacuran intelektual, dan keruntuhan rohani yang fatal. Keduanya adalah ahli retorika, dan pada akhir hayatnya mengalami nasib yang serupa, meninggal secara tragis. Tapi keduanya melahirkan dua murid yang melahirkan karya-karya besar, Plato dan Rumi. Hadirin yang berbahagia, Sam at-Tabrizi ini termasuk penyair dan guru sufi yang paling misterius karena dua hal ini. Disebutkan bahwa yang pertama, ia diyakini banyak menyimpan potensi batin yang sangat luar biasa. Karena batinnya itu, ia bisa berjumpa dengan siapa saja dan menyebabkan perubahan yang sangat fundamental bagi orang yang disentuh dengan dia. Contoh yang paling terkenal adalah pertemuan dengan Jalaluddin Rumi. Hanya 4 tahun saja dia bersentuhan dengan Rumi, namun mampu mengubah total Rumi menjadi seorang sufi yang artistis, seorang penyair yang puisi-puisinya begitu indah, dikenang hingga sekarang, 600 tahun setelah kematian Rumi. Di Amerika, Rumi dikenal sebagai penyair yang paling populer, melampaui para penyair barat. Rumi disentuh oleh Sam at-Tabrizi. Suatu hari di Konya, Jalaluddin Rumi tengah membaca di antara tumpukan buku. Berlalulah Samsudin di dekatnya dan bertanya kepada Rumi, "Apa yang kamu kerjakan?" Rumi menjawab, "Sesuatu yang tidak kamu pahami." Mendengar jawaban Rumi, Sam melemparkan buku-buku Rumi ke dalam kolam. Rumi bergerak dengan cepat untuk menyelamatkan buku-bukunya. Tapi alangkah terkejutnya ia ketika didapati buku-buku itu tetap kering. Dan Rumi bertanya kepada Sam, "Mengapa bisa?" Sam menjawab, "Ini tidak dapat kamu pahami." Itulah salah satu versi yang menceritakan perihal pertemuan Rumi dengan Sam pada tanggal 26 Jumadil Akhir 624 Masehi atau 28 November 1244 Masehi. Saat itu Sam berusia 624 Hijriah, maaf. 624 Hijriah bertepatan dengan 1244 Masehi. Saat itu Sam berusia 60 tahun dan Rumi berusia
37 tahun. Dan sejak itulah Rumi belajar kepada Sam. Pada sebuah novel yang bercerita tentang pertemuan antara Sam Tabrizi dengan Maulana Rumi, novel itu merupakan karya sastra seorang perempuan asal Perancis, namun tinggal di Turki. Ada satu sedikit yang menarik dari isi novel itu, ada kata-kata Sam yang indah sekaligus menghentakkan nurani dan amat mengesankan. Kata-kata itu konon disampaikan suatu hari kepada murid kesayangannya, Maulana Rumi. Demikianlah kata-katanya, Bapak Ibu. Bukanlah kematian yang menggelisahkan jiwaku. Bagiku kematian bukanlah akhir dari segalanya. Tetapi aku gelisah manakala aku mati, aku tidak meninggalkan warisan ilmu, pengetahuan ketuhanan. Aku ingin mengalihkan pengetahuan yang telah aku peroleh ini kepada orang lain, guru maupun murid. Sam Tabrizi. Jadi dipilihlah guru atau murid. Mengapa? Karena guru akan menyampaikan lagi kepada murid-muridnya. Begitu mungkin pemikiran Sam saat itu. Dan hal lain yang misterius dari Sam adalah tiba-tiba dia menghilang. Setelah 4 tahun dia bersentuhan dengan Rumi, ia menghilang entah kemana dan entah mengapa. Rumi mencari ke sana kemari, tapi tidak ditemukannya. Mendengar rumor, katanya Sam pergi ke Damaskus. Rumi menyusul, namun tidak ditemukan jejak apapun tentang gurunya. Ada pula yang menyebutkan Sam pergi ke Khoi dan meninggal di sana. Sam memang kerap pergi dari satu tempat ke tempat lain, makanya ia dijuluki sebagai burung karena mampu berpindah dari kota dengan sangat cepat. Hilangnya Sam membuat tekanan batin yang mendalam pada Rumi karena kecintaannya kepada seorang guru, kepada sang gurunya ini. Rumi kemudian mengumpulkan sajak-sajak Sam hingga berjumlah 4.000 baris. Orang menyebutnya karya Sam dari Tabriz. Sam disebut juga menulis prosa yang dikenal dengan Magalit Isam Tabriz atau wacana Sam dari Tabriz. Kabarnya karya-karya ini ditulis oleh Sam pada akhir-akhir kehidupan Sam. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, anak-anak sekalian yang hadir juga di sini, saya akan mengutip prosa yang diangkat pada tausiah hari ini, prosa yang menurut saya sangat menggelitik hati saya sendiri, yaitu prosanya sebagai berikut. Yakinlah, suatu hari kita akan memuji dan berterima kasih kepada Tuhan atas doa-doa Anda yang tidak dijawabnya. Padahal doa itu dulu kita minta, yang pernah Anda tangisi dengan air mata. Kita meminta doa itu dengan menangis-nangis siang dan malam, tetapi tidak dikabulkan oleh Tuhan. Seperti itu kira-kira tulisan Sam tersebut. Menurut saya dalam sekali kutipan ini, kata Sam, yakinlah pada suatu waktu kita akan mensyukuri kegagalan kita. Lah, mengapa kegagalan kemudian kita syukuri? Suatu hari kita akan bersyukur atas doamu yang tidak dikabulkan Tuhan. Padahal kita tahu bahwa kita berdoa untuk itu hingga habis air mata kita. Kita memanjatkan doa tersebut siang dan malam. Namun akhirnya kita mensyukuri bahwa doa tersebut tidak dikabulkan. Pak yang saya hormati, Bapak Ibu, dosen, hadirin, dan anak-anakku, pernah saya membaca suatu anekdot, doa anak-anak muda, mungkin seperti ini doanya. Ya Allah, jika dia jodohku,
maka tolong eratkanlah cinta kami. Tapi jika dia bukan jodohku, maka jodohkanlah dia untukku. Dia kemudian berdoa dengan penuh air mata dan kehusuan. Tapi kemudian doanya itu tidak dikabulkan oleh Allah. Dia marah, dia gelisah, dia beranggapan bahwa Allah tidak sayang padanya. Namun beberapa tahun kemudian dia mendengar berita yang kurang mengenakan tentang orang yang pernah dia cintai. Dan ia akhirnya mengucapkan syukur. Untung bukan dia jodohku. Coba kalau dia jodohku, mungkin dia sudah diselingkuhi dan sebagainya. Hadirin yang berbahagia, apa hikmah di balik cerita ini? Semestinya kita mensyukuri atas doa-doa kita yang ditolak. Barangkali di balik itu Allah telah menyiapkan pengganti yang lebih baik. Bukankah kegagalan adalah sukses yang tertunda? Sesungguhnya hanya Allah lah yang mengetahui segala sesuatu yang terbaik bagi kita. Seperti dalam firman-Nya, Quran Surat Al-Baqarah ayat 216 yang terjemahannya sebagai berikut. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Bapak, Ibu, anak-anak sekalian, mungkin demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang riwayat hidup Sam et-Tabrizi. Maaf bila ada kesalahan, karena kebenaran hanyalah milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan kembali kepada Ternyata sangat baik ini untuk para mahasiswa. Baik, kita tutup. Ya, terima kasih Bu Anggi sudah meluangkan waktunya, sangat bermanfaat sejarah hari ini. Ya, kita tutup dengan membaca salawat Buddha. Maulaya sallallahu alaihi Iman abada ala habibika khairi khalqiku Walami ulani tuja syafa Kuli hauli minal wali mutahimi Ya Rabbi Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.